Pernahkah Anda berpikir, saat berbelanja online, data pribadi Anda bisa bocor bukan karena kesalahan toko favorit Anda, tetapi karena pihak ketiga yang bahkan tidak Anda kenal? Inilah kenyataan pahit dari ancaman siber yang semakin marak, yaitu serangan rantai pasok atau supply chain attack. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sering bertransaksi di dunia digital. Kita akan mengupas tuntas apa itu serangan rantai pasok, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ini menjadi ancaman besar khususnya di sektor retail. Jadi apa sebenarnya serangan rantai pasok itu? Bayangkan sebuah rantai, di mana setiap mata rantai terhubung satu sama lain. Dalam dunia bisnis, rantai ini adalah jaringan mitra, mulai dari pemasok bahan baku, penyedia layanan logistik, hingga pengembang perangkat lunak yang digunakan oleh sebuah perusahaan besar. Nah, serangan rantai pasok terjadi ketika penjahat siber tidak langsung menyerang target utamanya, melainkan menyusup melalui salah satu mata rantai yang lebih lemah ini. Mengapa mereka melakukan ini? Sederhana saja. Perusahaan besar seperti platform e-commerce raksasa biasanya memiliki pertahanan siber yang sangat kuat dan berlapis-lapis. Menembusnya secara langsung itu sangat sulit dan butuh sumber daya yang besar. Jadi, para peretas mencari jalan pintas. Mereka mengincar vendor atau mitra bisnis yang lebih kecil, yang mungkin tidak memiliki anggaran atau kesadaran keamanan siber yang setara. Mari kita lihat contoh konkret di sektor retail. Sebuah toko online besar mungkin menggunakan perangkat lunak kasir dari perusahaan lain, layanan pengiriman dari pihak ketiga, atau bahkan sistem manajemen pelanggan yang dikembangkan oleh vendor eksternal. Penyerang bisa saja menyusup ke jaringan pengembang perangkat lunak kasir tersebut. Mereka kemudian menyisipkan kode berbahaya ke dalam pembaruan perangkat lunak yang sah. Saat toko online tersebut mengunduh dan menginstal pembaruan yang mereka kira aman, kode berbahaya itu ikut terpasang di sistem mereka. Dari situlah malapetaka dimulai. Kode tersebut bisa dirancang untuk mencuri data transaksi secara diam-diam, termasuk nomor kartu kredit, nama, alamat, dan informasi sensitif lainnya dari jutaan pelanggan. Yang lebih menakutkan, baik toko online maupun pelanggannya mungkin tidak menyadari adanya pencurian data ini selama berbulan-bulan. Dampaknya sangat masif. Satu serangan sukses pada satu vendor kecil bisa menyebabkan kebocoran data massal yang memengaruhi ratusan bahkan ribuan perusahaan lain yang menggunakan layanan yang sama. Ini seperti melempar satu batu kecil yang memicu longsoran salju raksasa. Kepercayaan pelanggan hancur, kerugian finansial membengkak, dan reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai konsumen, kita harus selalu waspada. Gunakan metode pembayaran yang aman, aktifkan autentikasi 2 faktor di semua akun Anda, dan pantau laporan transaksi bank atau kartu kredit secara berkala. Jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan, sekecil apapun, segera laporkan ke pihak bank atau penyedia layanan. Bagi para pelaku bisnis, keamanan rantai pasok bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Penting untuk melakukan audit keamanan secara menyeluruh terhadap semua vendor dan mitra bisnis Anda. Pastikan mereka memiliki standar keamanan yang tinggi, sama seperti yang Anda terapkan di perusahaan Anda. Jangan hanya percaya, tapi verifikasi. Serangan rantai pasok adalah bukti bahwa di dunia yang saling terhubung ini, keamanan kita sekuat mata rantai terlemah kita. Memahami ancaman ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita sendiri dan ekosistem digital secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih waspada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman di dunia maya.